mendengarkan irsyadat atau jihad atau usia agama yang akan disampaikan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Barat sekaligus pimpinan umum Pondok Pesantren Darul Ulama Hadis Nahdlatul Ulama dan kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijal ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa'awid nahbatan wa kanifil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa'awid nahbatan wa kanifil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa'awid nahbatan wa kanifil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan cintai para dan asatidz dan ustazah keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Ulama Gantungan, anak-anak sekalian, santriwan santriwati, tulab talibat, hafizahumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini tidak terasa kita sudah berada di malam pertama bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini banyak disinggung di dalam kitab-kitab tentang bagaimana fadilah yang ada di bulan Rajab, sehingga bulan Rajab dikenal dengan Syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban Syahri wa Ramadan Syahru ummati. Mudah-mudahan dengan tibanya bulan Rajab kali ini kita bisa bertemu dengan bulan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
bulan Rajab ini kita diberikan berkah. Oleh karena itu insya Allah untuk memuliakan, meraih keberkatan, menambah keberkahan itu, kita akan puasa besok hari Rabu dan insya Allah juga hari Kamis. Nah, itu menambah daripada berkahnya daripada bulan Rajab. Karena belum tentu juga kita akan bisa ketemu pada tahun depan. Nah, kalau kita sudah memohon bulan ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita awali tadi dengan doa khusus di bulan pertama Rajab dan istighfar yang begitu banyak yang kita sudah baca. Nah, mudah-mudahan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga istighfar kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dosa-dosa kita, ya, mudah-mudahan diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Amin ya Rabbal. Usainya bulan Rajab, yang pada bulan Rajab ini dikenal dengan bulan Isra, ya. Isra'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada ayat yang sangat populer yang selalu kita baca, yang disampaikan oleh para kiai, oleh para muballighah, oleh para ustaz wal ustazah, yaitu ayat yang berapa? Surah yang ke berapa suratnya? Sudah dihitung. Pada juz yang ke 15, yaitu Subhanallazi asra bi abdihi laila al-masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kalau orang Lombok, ketika datangnya bulan Rajab, itu adalah satu bulan yang spektakuler, yang sangat dibanggakan kehadirannya, khususnya oleh orang-orang Lombok. Makanya kalau bulan Rajab tiba dulu, waktu saya masih muda, masih kecil-kecil, hampir di setiap rumah, ya, dibaca bagaimana perjalanan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mulai dari akan diberangkatkan atau diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu, maka dibaca yang namanya syair-syair, ya. Ada syair-syair, ada kitab-kitab yang khusus pembahasannya tentang Isra Mi'raj. Dari sebelum berangkat, ya, ketika baginda Rasul mau dibedah, atau bahasa sekarang apa? Oh ya, dioperasi. Rasul dioperasi dulu, ya, karena akan menghadap dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu, ya, dibersihkan hati beliau, ya, dituangkan, dibersihkan dengan air Zam-Zam, ya, oleh para malaikat, sehingga betul-betul baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disucikan hatinya karena menghadap kepada Allah Subhanahu. Nah, itulah kehebatan bulan Rajab, sehingga orang-orang Lombok dulu kalau datang bulan Rajab sungguh luar biasa, ya. Di mana-mana dibacakan syair-syair. Ada syair, pernah dengar syair-syairnya? Benar nggak? Pernah nggak dengar?
Coba diputar, itu ada di YouTube itu, ya. Ya, syair-syair Sasak. Nah, itu biasanya dipakai khusus ketika bulan Rajab. Nah, kalau kita baca syair-syair itu, maka segala makanan, alhamdulillah di situ tempat kita roah besar-besaran. Ya, kita dijamu sebelum baca, ya, baca syair itu makan dulu. Ya. Nah, nanti pertengahan jam 12, ya, ganti makanannya. Nanti kalau sudah jam 2, lain makanannya. Ya, karena itu saya dibaca hampir 1 malam suntuk sampai subuh. Itulah kehebatan, kemuliaan yang namanya bulan Rajab. Kenapa? Karena di bulan Rajab itu adalah baginda Rasul dipanggil untuk menghadap Allah, menerima sholat 5 waktu sehari semalam. Karena sholat 5 waktu sehari semalam itu akan menjadi kebanggaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjadi penebus dosa dan kehilapan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat 5 waktu akan diterangi hati-hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat 5 waktu akan disejahterakan hati-hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Dengan sholat 5 waktu sehari semalam, orang-orang yang beriman dipanggil kepada Allah dalam keadaan husnul. Dengan berkah sholat 5 waktu sehari semalam, pertanyaan mungkar wa nakir akan selesai dengan sholat 5 waktu sehari semalam. Semua persoalan mungkar wa nakir akan dijawab dengan lantang dan mantap oleh orang-orang yang beriman, gara-gara terlaksananya sholat 5 waktu sehari. Akan terang benderangnya kuburan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala asbab sholat 5 waktu sehari semalam. Akan lebih terang lagi kuburnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mereka bangun di tengah malam ketika orang sedang nyenyak-nyenyak tidur. Mereka bangun untuk mengambil air wudhu, lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kuburan itu mengatakan ana baituz zulmati panuruni bisolatil lail. Saya adalah tempat rumah yang gelap gulita. Wahai santriwan santriwati, terangilah kuburmu dengan sholat malammu. Akan lebih indah nyalanya, terang benderangnya, ya, atau apabila kita tambah dengan sholat malam. Walaupun memang sholat malam itu berat, ya, walaupun memang sholat malam itu berat, tetapi karena saking beratnya, saking hebatnya kemuliaan sholat malam, maka disitulah Allah menaikkan derajat-derajat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat menjadi nabi dan rasul. Diangkat setelah nabi dan rasul sudah tidak ada, maka diangkat para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diangkatnya orang-orang yang soleh di tengah malam ketika orang terlelap. Alangkah indahnya yang namanya sholat. Dengan sholat 5 waktu sehari semalam, maka nanti perhitungan akan gampang dihitung. Dengan berkah sholat 5 waktu sehari semalam, orang akan menyeberang, loncat titian siratal mustaqim dengan kilat, atau bagaikan kilat kal barqil hafiq, seperti kilat jesbun, langsung ke dalam surga. Berkah apa? Sholat 5 waktu sehari
Karena kalau sudah mantap salatnya manusia sehari semalam, maka mereka akan mantap juga amal-amalan yang lain. Kalaupun ada kehilapan yang namanya manusia, maka akan digugurkan dengan salat 5 waktu sehari, apalagi dengan berjamaah. Paham dong? Itu sehingga bulan Rajab itu sungguh luar biasa. Itulah kehebatan, kemuliaan umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa bersua, bisa bertemu dengan berkali-kali bulan Rajab. Itu indahnya umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan berkah hidupnya pada bulan Rajab, diberikan berkah hidupnya di bulan Syaban, dan datangnya bulan yang hukum luar biasa, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul. Itu diberikan hanya khususnya kepada umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi. Beruntunglah kita menjadi umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan umur kita walaupun 30 tahun, 50 tahun akan melampaui umur orang dahulu. Umur orang dahulu ada yang 1000 tahun, ada yang 700 tahun, ada yang 600 tahun. Sehingga pernah, kalau tidak salah, Nabi Hud, ya, kalau nggak salah, ya, beliau memohon, antara Nabi Hud atau Nabi Daud, ya, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikanlah panjang umur umatku. Yang namanya Nabi, segala permintaannya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Akhirnya betul, ya, dikabulkan doa Nabi dahulu dengan umur yang panjang, sehingga banyak umat Nabi siapa ya, siapa yang ingat nih? Kalau ada satu saya lupa, antara Nabi Daud dan Nabi Hud, yang memohon doa agar umatnya panjang usia. Akhirnya banyak di pinggir-pinggir jalan orang-orang tua yang tidak mampu berjalan, saking apa? Panjang umur. Membaca lombok toto melepuk. Toto tahu melepuk. Ada yang rusak di got-got, ada yang di bawah jembatan-jembatan, ada di pinggir-pinggir sungai, ada di tengah hutan sana. Toto berguring, ya, di mana-mana mereka tidur. Kenapa? Karena panjang. Akhirnya banyak manusia pada waktu itu, tetapi sudah tidak mampu bekerja, tinggal apa? Tulang-tulang belulang rupanya, karena saking panjang umur. Iya, coba bayangkan, umurnya 600, umurnya 700. Sedangkan hari ini kita lihat manusia yang berumur 100 tahun sungguh luar biasa. Tinggal batoknya, ya, tinggal batuknya. Pernah nggak lihat orang umur 100 tahun? Masya Allah, kasihan kita lihat tinggal tulang belulang. Coba bayangkan, bagaimana orang dahulu yang umurnya 700 tahun, 800. Oh, pantas di mana-mana digodok banyak dia, karena saking lamanya tinggal, nggak mampu sudah di dalam rumah, pusing mereka, akhirnya keluar sempoyongan. Akhirnya di mana-mana umat Nabi dahulu ada. Makanya Nabi tersebut, oh iya, saking panjang umurnya,
umur yang tidak bermanfaat. Ya jelas nggak ada guna. Untuk apa panjang umur tidak ada guna? Bahkan jarak pun tidak mampu dia tebok sendiri. Tidak mampu mandi sendiri. Ya sudah, kalau mandi ya mandi sekalian. Tapi nggak mati nah. Macam banyak di sungai-sungai itu. Seperti apa? Modelnya ya, seperti ayam yang berenang. Kukuk. Coba bayangkan. Ya Allah ya Rabb. Saking lamanya hidup di atas dunia. Untuk saling tolong menolong ya sama-sama. Di sana 600 tahun, di situ 500 tahun, di sana 700 tidak mampu saling tolong, tetapi umurnya tidak kunjung dah. Akhirnya Nabi mereka berdoa, susah karena targetnya panjang. Akhirnya dengan dua bangka saja. Akhir panjang umurnya yang tidak berkualitas, tidak mampu untuk saling tolong menolong, maka kembali Nabi tersebut berdoa, ya Allah, ini memang doamu manjur, doamu ya apa? Mustajab doa hamba ya Allah. Sekarang silahkan pendek-pendekkan umur mereka. Kasihan, kenapa? Karena panjang tapi tidak berguna, nggak ada manfaatnya. Bayangkan orang saja 100 tahun usianya, banyak anaknya yang menggerutu, banyak anaknya yang mengeluh dengan tuanya dia. Ini saja yang merepotkan. Sebentar-bentar suruh mandikan, sebentar-bentar makan, padahal tadi sudah dikasih. Sebentar-bentar ngerumun, sebentar-bentar ngomel, sebentar-bentar. Pokoknya yang namanya orang tua harus siap menghadapinya. Lebih-lebih kalau usianya di atas 70. Nah, itulah kemuliaan umat baginda Rasul sallallahu alaihi. Jarang sekali ditemukan orang-orang tua yang tidak berkualitas. Jelas? Jelas ya? Nah, walaupun umurnya panjang-panjang, maka bisa dilampaui dengan sekali bertemu dengan Lailatul khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Yang namanya 1000 bulan itu kalau dihitung kalkulasikan dengan kalkulator kurang lebih 85. Umurnya siapa? Umurnya umat Rasulullah sallallahu alaihi. Padahal dia masih muda. Umurnya 18 tahun, tapi ketemu dengan Lailatul Qadar berarti dia berumur 100 tahun. Bahkan lebih. Kalau 3 kali sampai 300 tahun. Kalau 5 kali 500. Kalau 10 kali bisa kita lampaui umur mereka yang tidak berguna dengan umur kita masih muda yang sangat bermanfaat. Itulah kehebatan bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jelasnya, maka kita harus berbangga menjadi umat kanjeng baginda Rasul sallallahu alaihi. Mati ada yang meninggal dunia 30 tahun, ada yang meninggal 50 tahun, ada yang 60 tahun, sedang energik beribadah kepada Allah Subhanahu. Hampir tidak dijumpai
umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sholat dalam keadaan batu-batu. Jarang sekali. Ya, jarang sekali kita jumpai umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sholat dalam keadaan batu-batu atau lemah, fisik. Kebiasaannya umat baginda Rasul ketika sholat tegak seperti baja. Tegak seperti baja karena usianya masih muda. Alhamdulillah. Nah, itulah yang patut kita syukuri hari ini. Mudah-mudahan kita mati semua. Mudah-mudahan kita masuk surga. Guru besar juga Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad. Beliau meninggal dunia dengan usia 103 tahun, tapi masih seperti single father. Ya, seperti orang yang masih muda, mengajar, berjuang, berdakwah. Bayangkan 103 tahun menurut kalender Hijriah. Tetapi kalau menurut kalender Masehi kurang lebih umur beliau 99 tahun. Tapi masih kekar dan tegar. Kekar dan kalau berpidato suaranya terang dan jelas. Masya Allah. Itulah seorang ulama besar, ulama karismatik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi gelar Sultan Aulia. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa panjang umur. Amin ya Rabbal. Tapi umur yang tidak terlalu tua. Mana yang umurnya tidak terlalu tua? 60 tahun, 70 tahun, 80, kalau 90 tahun, ya tua niki. Tua niki kalau sudah 90 tahun siap-siap untuk masuk dalam liang kubur, karena hanya mampu memakan karena hanya mampu makan ya. Saya kira cukup sekian. Kalau panjang-panjang nanti kelewatan, karena kita mau acara pelantikan ya. Atau sekalian dirakikan nih. Gimana? Makannya ini. Ya, makan dulu ya. Makannya hanya kurang lebih 10 menit. Nggak boleh lama-lama. Ya. Lebihnya Allah melakukan hadiah ilai sabil rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.